Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Lestari, NPM 1834030078. Baiklah, di sini untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian, saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu yang berjudul kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu kebutuhan akan kerangka teoritis. Menunjukkan keyakinan kita bagaimana kita yakin bahwa variabel tersebut saling terkait atau satu sama lain. Selanjutnya, proses membuat kerangka teoritis ini termasuk memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel tersebut. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Ada 4 jenis variabel utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama variabel terikat, yang kedua variabel bebas, yang ketiga variabel moderator, yang keempat yaitu variabel perantara. Baiklah, yang pertama yaitu variabel terikat, di mana variabel terikat ini atau disebut dengan yang dipengaruhi. Tujuannya untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat. Dengan kata lain, variabel terikat ini merupakan variabel utama. Yang kedua yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas ini yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif ataupun secara negatif. Baiklah, saya akan memberikan contohnya, seperti kerusakan produk baru dan harga proses saham. Maka kerusakan produk baru ini disebut dengan variabel bebas, dengan harga proses saham tersebut disebut dengan variabel terikat. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator ini mempunyai pengaruh ketergantungan dengan variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya yaitu variabel perantara, adalah variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat dan saat pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Diibaratkan variabel ini bisa menjadi perantara, bisa jadi orang ketiga dan juga bisa menjadi peran. Materi selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini merupakan pondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis itu sendiri adalah asosiasi yang disusun, dijeniskan dan direelaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan tinjauan literatur. Materi selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Implikasi bagaimana berguna bagi penelitian. Apa hubungan antara tinjauan literatur dan kerangka teoritis? Adalah bahwa tinjauan literatur menyediakan pondasi yang kuat untuk menyusun kerangka teoritis. Selanjutnya yaitu komponen kerangka teoritis, bahwa kerangka teoritis yang baik bukanlah kerangka yang kompleks. Baiklah, di sini ada 3 ciri dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel dalam model tersebut harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Materi selanjutnya yaitu penyusunan hipotesis. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji, itu disebut dengan penyusunan hipotesis. Selanjutnya definisi hipotesis, dugaan sementara.
namun dapat diuji. Bagaimana membuktikan dugaan kita? Yaitu dengan melakukan penelitian, survei lapangan untuk mencari data atau mengumpulkan data dalam menentukan keputusan. Maka kita harus mencari dahulu dengan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data untuk kita nanti mengambil keputusan apakah ditolak atau diterima kebenaran dari pernyataan yang telah dibuat. Apakah hipotesis harus selalu diterima? Maka hipotesis itu pernyataan sementara, masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Misalnya bila selanjutnya bila nilai signifikan T lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Juga sebaliknya, jika signifikan T lebih besar daripada 0,05 maka diterima, H0-nya diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu hipotesis H0 dan alternatif. Selanjutnya hipotesis dan alternatif. H0 merupakan hipotesis awal yang umumnya berisi kepercayaan, asumsi pendapat yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu alternatif atau HA, merupakan hipotesis yang menyatakan pendapat yang berlawanan dengan hipotesis 0. Selanjutnya yaitu materi pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif. Yang akan dibahas adalah analisis kasus negatif. Hipotesis juga dapat diuji dengan kualitatif. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku tidak etis. Peneliti harus mencari data yang menyangkal hipotesis tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi bab 5 dari saya. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.